warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak nikmat zahirah, demikian pula nikmat yang batinah, nikmat yang agung. Bahkan wa asbagha, bahkan Allah sempurnakan nikmat tersebut. Bukan hanya yang zahir, tapi yang batin. Nikmat agama. Manakala seorang hamba kenal kepada Tuhannya, manakala seorang hamba bukan hanya kenal, tapi bisa beribadah kepada Tuhannya. Bukan hanya bisa beribadah kepada Tuhannya, akan tapi ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inti ibadah itu bukan seorang bisa menegakkan ibadah sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tapi ibadah itu adalah ibadah yang dia sanggup untuk menunaikannya sesuai yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang menisbatkan dirinya telah beribadah kepada Allah tapi nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kok bisa kita mengatakan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Karena tidak mencocoki tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali Rasul ini diutus sama Allah untuk memberikan contoh, praktek bagaimanakah cara beribadah kepada Allah. Lah kalau masing-masing kita menciptakan ritual ibadah, lantas apa fungsi diutusnya Rasulullah? Kan gitu. Maka sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan ketika panjenengan semua di sini bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian ibadah yang disyariatkan oleh Allah diantaranya adalah umrah. Para ulama silang pendapat tentang masalah hukum berangkat umrah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat ditekankan. Ada juga yang mengatakan wajib, dan itu pendapat yang terkuat, wajib seorang menunaikan umrah. Wa atimul hajj wal umrah, tunaikan, sempurnakan oleh kalian haji, setelah itu umrah. Adapun keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antaranya keutamaan umrah adalah dia bisa mengusir kefakiran dan juga dosa. Tabi'ul hajja wal umrah, iringilah oleh kalian haji. Sudah haji, ya haji lagi. Wal umrah, demikian pula umrah. Sudah umrah, umrah lagi aja. Kenapa? Fa innahuma, karena keduanya ini, haji dan umrah, yanfiyani, keduanya itu bisa mengusir, bisa mengenyahkan al-faqra wal-dhunub, kefakiran dan juga dosa-dosa. Dari sekian keutamaan umrah, Nabi SAW menggandengkan umrah dengan haji dan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabrur, demikian pula haji tapi mabrur. Wal umrah wal mu'tamir, dan orang yang dia melaksanakan ibadah umrah. Wafdullah, lihat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang syahid, orang yang haji mabrur, orang yang berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah. Panjenengan mungkin pernah melihat tetangga, rumahnya indah, harta berlimpah, mobilnya mewah, tapi nggak bisa berangkat umrah. Apa sebabnya? Hatinya masih tertutup. Panjenengan mau terbuka hatinya, mau ngecek sesuatu dari kantongnya, untuk apa? Umrah. Kok bisa? Allah yang bukakan hati panjenengan.
Bukankah itu karunia? Nggak semua bisa umrah. Ada juga yang sudah mau berangkat tiba-tiba stroke, nggak bisa jalan, dia batalkan umrahnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatan. Semoga kita bisa menunaikan umrah dengan baik, lancar, sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kalimatnya, wafdullah. Mereka adalah tamu-tamu, bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah diizinkan, ditentukan oleh Allah untuk berangkat ke tanah sucinya. Fa'ajabu, mereka tunaikan panggilan Allah. Fada'awullah, mereka pun meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajabuhum, maka Allah jawab panggilan mereka. Wa sa'aluhu, mereka meminta di sana, minta kepada Allah. Fa'atauhu, fa'atahum, maka Allah pun memberikan apa yang mereka inginkan. Ini hasungan dari Nabi. Manakala panjenengan sudah sampai sana, perbanyak doa, minta pasti dikasih. Cuma perlu kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, Allah ketika memberi hambanya, kita harus pasang hati dulu. Hati kita pasang bahwasanya apa yang Allah berikan pasti baik. Karena doa itu ketika Allah berikan kepada hambanya terbagi jadi 3. Yang pertama, disegerakan, minta ya Allah dikasih. Ini yang kedua. Adapun yang kedua, seorang hamba meminta kepada Allah, nggak dikasih apa yang dia inginkan, cuma diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Yang ketiga, di dunia nggak dikasih, Pak. Ibu minta, ya Allah, depan Ka'bah di Multazam, samping Hajar Aswad, samping pintu, minta tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai panjenengan meninggal. Apa yang panjenengan pinta ternyata nggak dikasih, jangan sedih. Justru itu kemuliaan yang amat hebat. Kok bisa dikatakan kemuliaan yang amat hebat? Panjenengan mati, nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sudah lupa tuh. Ahsahullah, segala sesuatu disimpan sama Allah. Wa nasu, tapi kalian sudah lupa tuh ketika dipanggil, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan akan dihisap satu. Semua amalan panjenengan baik buruk akan dihitung sama Allah. Ketika panjenengan sudah lupa, Allah datangkan sesuatu di sisinya berupa pahala. Pahala apa itu? Doa panjenengan yang gak dikabulkan dunia disimpan sama Allah, dikasih pada hari kiamat. Terus yang paling bagus yang mana kalau begitu? Pertama dikasih di dunia, kedua diganti yang lebih baik, yang ketiga disimpan sama Allah. Mana yang lebih baik? Yang disimpan sama Allah, nggak ada pilihan yang keempatnya. Yang paling baik, yang paling belakangan. Karena itu saya tadi di mukadimah, husnudzon ya sama Allah. Kalau minta, sepertinya kok nggak dikasih ya? Bukan nggak dikasih, disimpan. Mungkin Allah lihat panjenengan tuh ada dosa. Yang dosa ini mungkin nggak bisa diampuni sekarang. Nanti di hari kiamat panjenengan bakal susah. Karena itu dari sekian doa ada yang nggak dikabulkan, tapi disimpan. Loh kenapa? Untuk membayar dosa panjenengan. Nanti ketika berhadapan dengan Allah, ternyata dibayar pada hari kiamat. Karena itu jangan remehkan doa. Semua baik. Disegerakan di dunia itu baik. Diganti yang lebih baik di dunia itu juga baik. Kalau panjenengan tidak mendapati buah dari doa selama di dunia, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkecil hati, ya Allah, perasaan udah 4 tahun dia doa, tapi kok belum kelihatan. Salah. Itu pilihan panjenengan, bukan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suudzon, seolah-olah panjenengan sudah baik, tapi kok belum dikabulkan doanya. Karena itu nanti kalau sudah sampai sana, perbanyak doa dan besarkan harapan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada inti pembahasan saja. Kita masuk ke tentang pembahasan umrah. Umrah itu secara bahasa ziaratun, berkunjung. Itu arti umrah secara bahasa, berkunjung. Apa yang dikunjungi? Tanah suci. Adapun dari istilah secara syar'i, umrah itu adalah suatu nama dari bentuk ibadah. Ibadah yang diawali dengan niatan
yang kemudian diniatkan di miqat yang telah ditentukan, yang kemudian diawali dengan tawaf qudum, kemudian rukun berikutnya adalah sa'i, yang kemudian ditutup dengan tahallul. Ini umrah. Terus bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang punya buku panduan sengaja saya pakai ini, saya nggak pakai kitab karena saya pikir jemaah sudah pada punya buku ini. Kan itu yang saya bahas adalah buku ini, buku yang ditulis sama Mu'tazah. Jemaah megang semua ya. Yang megang alhamdulillah, yang nggak megang ya nggak apa-apa. Oh iya, mungkin bisa di layar ya. Monggo silakan yang di layar, coba buka halaman 5. Di layar ya, kita lihat halaman 5. Oke. Jadi kita menyesuaikan dengan Baik. Yang pertama, persiapan. Di sini ditulis persiapan. Persiapannya apa? Ya, persiapan berangkat ketika meninggalkan rumah, maka diiringi dengan doa, diselingi dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa juga. Di antara persiapan yang pertama yaitu ketika sudah keluar dari rumah, maka dia baca doa, astaudi'akumullahu alladzi la tadi' wada'i'ahu. Cuman saya di sini, saya sebagai leader ya, leader dari jemaah di sini, saya pilih untuk jemaah yang mudah saja. Karena inti daripada umrah itu sendiri adalah ketika nanti kita sudah masuk miqat. Adapun bacaan doa mungkin di sini cuma, aduh kok banyak sekali doanya. Saya pilih yang paling gampang buat panjenengan. Kalau bisa astaudi'ukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu, enggak biasa doa seperti itu, baca pun ribet misalnya, boleh baca doa yang lain enggak apa-apa. Cuma saya bahas aja di sini kan cuma sekedar pembahasan saja. Artinya di sini bagus memang, aku titipkan kalian, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian. Panjenengan berangkat sendiri enggak ngajak istri, aku titip kau istri. Anak ditinggalin, aku titip kalian. Titip kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita titip kepada Allah? Dia tuh maha muhitun bikulli syai'. Dia maha meliputi akan segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita itu ilmunya kurang, kekuatannya kurang. Buktinya apa? Kita pergi, kita tinggalkan. Beda dengan Allah. Dimanapun kita berada, Allah tetap menjaga. Karena itu ketika kita pergi, kita titipkan kepada yang maha menjaga. Astaudi'ukumullahu, aku titipkan kalian kepada Allah, yang Allah tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Sulit baca doa itu enggak masalah, boleh baca doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Gampang kan? Pakai doa itu aja enggak apa-apa. Jadi keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Simple. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku pasrahkan nih urusanku ya Allah. Urusan apa? Urusan umrah 12 hari kan gitu paketnya. Nanti di Jakarta bakal nemu apa kita nggak tahu. Check in nanti bakal terjadi apa? Check in pesawat 5 jam. Untuk domestik mungkin 1 jam. Tapi kalau sudah luar negeri itu minimal 5 jam. Kita bakal di bandara tuh, di bandara 5 jam. Ya kita nggak ingin sesuatu yang jelek terjadi. Tahu-tahu kamar mandi pesawat terbang, ya Allah ketinggalan, pulang ke rumah malu. Cepet banget umrohnya, paket kilat, ketinggalan pesawat. Kan kita nggak tahu. Itulah fungsi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pasrahkan seluruh urusanku hanya kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aku nggak punya daya, aku nggak punya kekuatan kecuali semua berasal dari Engkau. Aku punya kemampuan, punya duit nih. Aku punya kekuatan tenaga nih. Tapi kan semua berasal dari Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya doa ketika berangkat dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian halaman berikutnya di situ ada doa naik kendaraan. Ini doa naik kendaraan panjang juga. Cuma nanti bisa saya ringkes. Ringkesnya cuma 3 baris aja, itu yang dibaca. Karena di sini jemaahnya mungkin sepuh,
atau mungkin dalam waktu yang singkat, misalnya sebentar lagi kita mau berangkat umroh, untuk menghafal doa ini agak ribet, nggak apa-apa, saya kasih keringanan, baca 3 baris aja. Kalau membaca semuanya, Masya Allah bagus. Misalnya sempat dia baca semuanya, itu lebih bagus. Tapi kalau emang, wah repot Ustaz nggak bisa, silahkan baca 3 baris. 3 baris yang saya maksud di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi panjenengan sudah naik bis nih, dari sini menuju Jakarta. Duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali takbir, Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal dulu kami nggak sanggup untuk menunggangi kendaraan seperti ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekarang kita safar, namun tempat kembali kita yang sebenarnya hanya kepada Engkau ya Allah. Itu artinya. Ini doa potongan dalam surat Az-Zukhruf, di mana Nabi SAW mengajarkan Ali bin Abi Thalib doanya sampai sini. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya katakan nggak apa-apa karena pernah diamalkan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau doa sampai sini saja. Kalau mau dilanjutkan, itu adalah kumpulan doa yang disatukan dan itu bagus. Saya nggak mau bahas masalah Subhanallah alladzi sakhkhara lana, sebetulnya bagus. Ini kaitannya dengan tauhid, tapi kita lanjut saja. Allahumma inni nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, pada safar kami ini kebaikan demi kebaikan dan juga ketakwaan. Safar yang bisa merubah keadaan kita menjadi baik dan takwa. Wa minal amali ma ta'allah. Aku minta juga ya Allah amal perbuatan yang membuat Engkau ridho kepadaku. Allahumma hawin alina safarana hada. Duhai Allah, tolong mudahkan safar kami ini. Watwi anna bu'dahu. Tolong potong yang jauh sehingga menjadi dekat. Allahumma anta sahibis safar. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik teman yang menemani kami di dalam bepergian. Wal khalifatu fil ahl. Engkau adalah sebaik-baik penggantiku untuk keluarga yang aku tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'ta'is safar. Duhai Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari jeleknya safar, wa kabatil manzari, dan dari jeleknya pemandangan yang aku lihat, wa su'il munqalib fil mali wal ahl, dan jeleknya harta dan keluarga ketika aku kembali. Maksudnya kita pulang safar, kita dapatin keluarga ternyata nggak karuan. Kan kita na'udzubillah, kita nggak pengen punya keluarga seperti itu. Kita pengen keluarga kita sehat, walafiat, penuh sukacita menyambut kehadiran kita. Kan itu yang kita inginkan. Karena itu doanya seperti ini. Kita pengen keluarga kita sehat, walafiat, sampai kita selesai menunaikan umrah, sementara mereka tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi orang-orang yang menyejukkan pandangan mata kita. Bagaimana caranya? Doa. Karena itu buat panjenengan yang nggak bisa secara sempurna, silahkan dibaca 3 baris. Tapi siapa yang ingin sempurna, maka monggo dibaca secara sempurna. Dan alhamdulillah ada syakalnya, ada harokatnya, meskipun ada yang salah tapi nggak terlalu fatal, insyaallah ta'ala. Ini dibaca di bis ketika berangkat. Ketika naik pesawat sudah duduk, Allah Akbar, Allah Akbar, baca. Kemudian di sela-sela perjalanan, kembali saya ingatkan, perbanyak doa. Salatatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang tidak diragukan lagi akan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya da'watul musafir, doa orang yang sedang safar di pesawat. Kapan kita ingat anak, doain ya Allah jadikan anakku soleh. Suami ninggalin istri, ingat ya Allah jaga istri saya ya Allah, berikan taufik ya Allah. Atau istri atau keluarga meninggalkan keluarganya, doakan kebaikan. Misalnya ingat bisnis sekalipun, doa ya Allah aku tinggalkan bisnis ya Allah, berkahi bisnisku yang aku tinggalkan di rumah. Apapun yang Allah berikan taufik kepada kita, kita ingat sesuatu, silakan doa dengan sesuatu yang kita sedang mengingatnya. Karena perjalanan panjang, sekitar 11 jam, alhamdulillah tanpa transit. Sebagian saudara-saudara kita, ya betul ya, memang ada pilihan mereka, ada yang pengen harganya lebih down, lebih turun, lebih murah, tapi resikonya mereka harus transit, kadang 1 sampai 1,5 jam.
Kemudian sepertinya kita landing di Jeddah ya. Ketika di Jeddah nanti kita diarahkan ke Madinah. Sampai di kota Madinah, maka kita tidak melaksanakan ritual ibadah umrah karena umrah itu dilaksanakan di kota Mekah. Jadi yang aktivitas yang ada di kota Madinah mungkin cuma sekedar sholat 5 waktu, kemudian city tour, dan kemungkinan nanti saya mau ajak bicara sama ustadz-ustadz pendamping, Ustadz Faliful Hadi, demikian pula mungkin mahasiswa di UIM yang bertugas sebagai mutawif di sana. Kita minta adanya kajian, dan kajian yang sangat memungkinkan untuk para jemaah itu ba'da subuh di pelataran Masjid Nabawi, ta'lim bersama mutawif. Mungkin bisa dengan saya, bisa dengan Ustadz Faliful Hadi, atau dengan mahasiswa UIN nanti. Untuk kajian umumnya mungkin nanti ba'da maghrib. Mungkin nanti sebagian jemaah saya akan arahkan ke pintu 19. Pintu 19 adalah pintu di mana ada anak Universitas Islam Madinah S2 mau pendidikan doktoral, itu menyampaikan pelajaran di pintu 19. Saya harapkan nanti jemaah untuk mengisi waktu untuk hadir di majelis, karena waktu maghrib dan isya itu sekitar 1 jam, kadang 1 jam 15 menit, panjang. Kalau cuma sekedar dolan aja, saya mending dolan di sini aja. Kalau di sana ya manfaatkan untuk taklim, untuk zikir, untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya langsung ringkas saja, saya nggak akan bahas tentang apa yang nanti kita lakukan di kota Madinah. Nanti kita akan laksanakan insiden aja nanti. Kalau bisa ke UIM, kita ke UIM insya Allah. Kita langsung bahas dari Madinah berangkat ke Mekah, naik bis sekitar 5 atau 6 jam. Sama di perjalanan, saya harapkan nanti mutawifnya untuk ngisi kekosongan sambil ada tausiah di atas bis. Ketika sampai di Masjid Al-Haram, mungkin wallah alam ya, mungkin kita ke hotel terlebih dahulu, naruh barang-barang. Dari hotel kita berjalan atau naik shuttle ya, naik bis. Karena hotel kita kebetulan jauh, tapi fasilitas tetap bintang 5. Insya Allah ta'ala. Hotelnya agak jauh, jalan pun bisa insya Allah. Yang penting yang pertama, ketika jemaah sudah sampai di Madinah, jemaah sudah sampai di kota Mekah, yang bawa foto silahkan foto hotelnya. Cekrek, oh ini foto hotel saya. Kenapa demikian? Ya untuk jaga-jaga aja, jangan sampai kita salah masuk hotel. Salah masuk hotel, salah masuk kamar. Salah masuk kamar ya salah orang, kan berarti. Kita langsung bahas di Masjid Al-Haram dari hotel yang ada di Mekah, Meridian Tower. Kemudian kita dari hotel menuju atau sebelumnya dari Madinah. Kita dari Madinah nanti mungkin kita arahkan jemaah mandi di hotel di Madinah. Sebelum berangkat ke Mekah, jemaah diharapkan mandi di hotel dengan mengenakan pakaian ihram. Kenapa demikian? Karena nanti di Bi'ir Ali, di Sumur Ali, namanya Bi'ir Ali itu mikotnya orang Madinah. Ya sebetulnya ada kamar mandi, ada WC, toilet sempurna, komplit insya Allah. Cuma kan jemaah kita banyak. Kalau kita laksanakan di hotel itu lebih nyaman. Kita mandi di hotel, kita persiapkan untuk untuk umroh, pakai wewangian semuanya, sampo, pakai sabun. Kemudian selepas itu kita andukan, kita pakai wewangian tuh di badan, jangan di baju ihram. Setelah itu kita naik bis menuju Mekah. Ketika sudah di Bir Ali, sudah naik bis, baru kita baca labbaik Allahumma. Ini di halaman berapa ya? Ini halaman 10. Labbaik Allahumma umratan. Jadi ini niatannya. Labbaik, aku sambut panggilan Engkau ya Allah. Allahumma, duhai Allah. Di sini ada huruf mim. Sebetulnya kan Allahu, terus ada huruf mim di sini. Allahumma.
Mim di situ artinya jamaah. Sekarang jamaah yang dimaksud siapa? Ditafsirkan sama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, jamaah yakni jam'u ma fi qalbika. Kau kumpulkan segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Jadi, ketika kau panjenengan panggil Allahumma, ya Allah, aku telah kumpulkan segala sesuatu di dalam hatiku, ya Allah, aku berharap kepada Engkau. Itu maknanya. Jadi kalimat Allahumma itu dahsyat, Bu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat Allahumma itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Kalau panjenengan bisa memaknai kalimat Allahumma. Duhai Allah, aku kumpulkan segala sesuatu di dalam jiwaku, ya Allah, untuk memenuhi panggilan Engkau, ya Allah. Umratan, aku melaksanakan amalan umrah. Lihat kalimatnya kan indah sekali. Atau bisa juga Allahumma hadi umrah la riya'a wala sum'ah. Ya Allah, ini umrah, bukan riya, bukan sum'ah. Akan tapi kembali saya ingatkan, saya ambil yang paling mudah untuk panjenengan. Cukup panjenengan baca labbaik Allahumma umratan. Mudah atau susah? Mudah kan? Ini dibaca ketika sudah naik bis, ya. Kita mandi di hotel. Dari hotel menuju ke Bir Ali. Sampai Bir Ali, ya mungkin kita memperbaiki wudhu, atau mungkin bisa sholat, atau langsung naik bis, nggak masalah. Kita niatkan ambil miqat aja. Kemudian ketika sudah naik bis mau berangkat, baru dibaca labbaik Allahumma umratan. Kenapa kok dibaca di atas bis? Karena Nabi membaca kalimat ini ketika dia sudah naik unta, mau berangkat ke Mekah, baru boleh baca labbaik Allahumma umratan. Karena itu, wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Beliau baca kalimat ini di atas untanya ketika mau berangkat ke Mekah. Maka kita baca di atas bis. Labbaik Allahumma umratan. Dan insya Allah nanti akan kita bimbing untuk mengingatkan para jemaah. Kemudian sampai ke hotel Mekah. Kemudian sebelum sampai di hotel Mekah, ya, di tengah perjalanan, mulai dari labbaik Allahumma umratan, itu dibaca talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Tidak ada sekutu milik Engkau, ya Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Innal hamda wa ni'mata, sesungguhnya pujian-pujian dan nikmat-nikmat, laka, itu semua milik Engkau, ya Allah. Wal mulk, demikian pula kerajaan, hanya milik Engkau, ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau, ya Allah. Kalau mau saya tafsirkan ini bisa setengah jam, saya nggak tafsirkan, cuma saya sebutkan keutamaan saja. Ma min muslim yulabbi, tidaklah seorang muslim dia bertalbiyah illa man kana indahu, kecuali yang ada di sisinya, min hajarin wa syajarin, batu, pohon, debu, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya panjenengan telah menyambut panggilan Allah. Jadi talbiyahnya diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, bisa sendiri-sendiri saja, dan khusus buat ibu-ibu bacanya agak lirik, bacanya pelan-pelan. Bapak-bapak dianjurkan untuk kencang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibaca terus. Kalau memang sudah bosan, capek, 5 jam terus labbaik, lama berbusa juga untuk menyeling dari kalimat talbiyah ini. Ya, panjenengan boleh makan, boleh minum. Bosan dengan satu amalan, pindah ke amalan yang lain, silahkan. Apa amalan tersebut? Panjenengan bisa sholat di atas kendaraan, atau panjenengan perbanyak doa sampai ke tujuan. Ketika sudah sampai ke tujuan, atau di sini misalnya ada ibu-ibu yang khawatir umrohnya tidak sempurna, demikian pula bapak-bapak takut khawatir umrohnya enggak sempurna, maka boleh mengucapkan Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, tempat tahalulku, ya Allah, dimanapun kau tahan diriku. Enggak sempat karena mungkin ditakdirkan sakit, tidak mampu, maka dia boleh tahalul di tempat dia ditahan oleh Allah.
belum sempat, sa'inya belum sempurna, tiba-tiba sudah KO misalnya, asam urat kambuh, nggak bisa, nggak mampu, ini harus ditangani. Ya sudah, dia bukan tahallul, tapi dengan syarat apa? Baca kalimat ini, Allahumma mahalli haitsu habastani. Cuma kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga jemaah di sini sempurna umrahnya. Kemudian ketika sudah pakai, nanti kita praktek ya pakai baju ihram. Ketika kita sudah pakai ihram, buat bapak-bapak pakai pakaian ihram, buat ibu-ibu yang penting gelap aja. Yang penting bajunya gelap dan agak longgar. Karena nanti kita akan berhadapan dengan ribuan jemaah, banyak manusia nanti. Karena itu di setiap travel, di antara yang Multazam ngasih tanda khusus, di antaranya apa? Syal, dikasih syal supaya nggak ngilang. Karena sering kejadian ketika sedang tawaf, labbaik Allah ketika sedang pikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ketika sudah putra, ada kadang jemaah yang isengnya ketika kita sedang kumpul, ternyata loh kemana nih jemaah, 3 orang hilang, ternyata lagi di makam Ibrahim, foto-foto. Ya Allah, kita sebagai muqayyim bingung, ini jemaah kemana, ternyata sempat dia foto. Karena itu saya ingatkan untuk para jemaah saya ya, mohon ketika umrah jangan foto-foto, jangan foto-foto. Kok nggak boleh Ustaz? Boleh nanti setelah umrah. Umrah cuma 3 jam. Dari mulai masuk Masjid Haram, selesai sa'i sampai tahallul, insya Allah 2,5 jam, 3 jam, atau mungkin bisa 1,5 jam, tergantung dengan padatnya manusia ketika itu. Setelah umrah kan nanti bisa tawaf lagi, bisa nonton ini, bisa nonton itu, silahkan mau foto-foto. Tapi di luar ibadah umrah, demi kelancaran teman-teman jemaah semuanya. Baik, nanti kalau dulu jemaah bisa masuk lewat pintu, berbagai macam pintu yang ada di Masjid Al-Haram. Tapi sekarang masih nggak, masih ya, 1 pintu sekarang. Khusus jemaah umrah yang mau masuk ke Masjid Haram, tepatnya mau masuk ke Ka'bah, itu pintunya cuma 1 sekarang. Jadi dikhususkan. Jadi yang mau masuk ke Ka'bah itu pintu cuma 1. Dan dipersyaratkan untuk orang yang pakai pakaian ihram. Nggak pakai ini nggak boleh masuk ke pintu tersebut. Jadi sholatnya cuma di lantai 2, lantai 3, nggak bisa lihat Ka'bah langsung, dekat dengan Ka'bah langsung nggak bisa. Kalau masuk ke pelataran Ka'bah harus pakai baju ihram. Nanti kita akan masuk, diarahkan, kemudian turun ke bawah, kemudian langsung bertemu dengan Ka'bah. Ketika masuk ke dalam pelataran Masjid Al-Haram, maka baca doa. Doanya di sini ditulis Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Rasulullah. Duhai Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Ini semua ibadah itu intinya doa. Ad-du'a wal ibadah. Karena itu Nabi mengatakan doa itu ibadah. Ibadah itu selalu penuh dengan doa. Salat, doa. Haji umrah, doa. Banyak penuh dengan doa. Atau ada juga doa yang agak panjang di sini. A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Boleh doa seperti itu. Akan tapi kembali saya ingatkan, saya ingin kemudahan untuk para jemaah, maka baca yang lebih mudah aja. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nggak bisa juga, ya sudah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu boleh. Nggak pakai bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, boleh, nggak masalah. Masuk masjid nggak doa, boleh, nggak masalah. Cuman rugi. Ini pusatnya masjid, tempat yang paling diagungkan, ahabul baqa'i ilallah, tempat yang paling dicintai sama Allah di muka bumi adalah Masjid Al-Haram. Kita nggak doa di situ, rugi sekali. Jauh-jauh dari Indonesia, ninggalin anak, istri, keluarga, ninggalin bisnis, sampai sana cuma pengangguran, menengok. Doa, perbanyak doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, kalau dibuka semua gimana Pak? Luar biasa. Bapak pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Panjenengan dirahmati sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketika sudah masuk, ini pintunya ketika masuk pelataran ya, pelataran Masjid Haram yang di lantai bawah tuh, kita langsung nonton Ka'bah. Langsung nonton Ka'bah di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, kita masuk di pertengahan situ. Ketika mungkin kita berjalan sekitar 10-15 meter langsung ketemu Hajar Aswad. Jadi memang sudah disetting jemaah itu langsung masuk putaran satu. Jadi masuk ke Hajar Aswad. Ketika sudah lihat Ka'bah dianjurkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Pendek ya doanya, insyaallah hafal ya. Allahumma antas salam, duhai Allah engkau adalah as-salam yang maha memberikan keselamatan, wa minkas salam, dari engkau juga ya Allah seluruh keselamatan diberikan kepada hamba-Mu. Kemudian mulai ketika sudah sudah masuk, sudah lihat Ka'bah, maka buat laki-laki siap-siap ridanya diturunkan, tunjukkan bagian bahu sebelah kanan. Kenapa kok seperti itu? Wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di awal-awal umroh Nabi nggak boleh umroh. Kenapa? Kalau kamu umroh sekarang, wah kita malu. Kaum musyrikin Mekah ketika itu akan malu. Kok bisa Muhammad umroh? Nanti kita akan dihinakan, kita akan diejek, kita akan diledekin, kita akan dihinakan. Nggak bisa. Umrohnya tahun depan. Akhirnya Nabi nggak jadi umroh ketika itu. Tahun berikutnya Nabi umroh, diizinkan, boleh. Langsung digosipin sama orang-orang Mekah, nih akan datang kepada kalian satu kaum yang kecapean, yang tenaganya udah habis, lemah mereka, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menunjukkan bahu nih kuat kaum muslimin itu. Dan ketika di awal-awal lari, ketika itu tawafnya lari di 3 putaran pertama, jalannya agak cepat untuk menunjukkan Islam itu kuat, nggak lemah seperti tuduhan mereka orang-orang musyrik. Itu sebabnya. Kalau sekarang berhubung tempatnya sudah padat, kalau kita lari-lari kita justru akan nyenggol orang kiri dan kanan. Itu malah nggak nyunah. Kenapa nggak nyunah? Ganggu dia, kadang nyenggol istri orang, kan nggak bagus juga. Kan itu berjalan biasa aja. Tapi tetap ini ditunjukkan. Ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu nggak boleh pakai sarung tangan dan juga nggak boleh pakai cadar. Boleh pakai masker? Boleh. Kenapa? Karena beda, masker dengan cadar beda. Buat ibu-ibu yang pakai cadar, nanti silahkan pakai masker aja, boleh. Atau kalau orang sana ya biasa pakai topi nanti ditutup pakai kerudung. Jadi ada topi yang ada lidahnya, terus di ini ada kerudung, jadi tetap tidak kelihatan. Itu pun boleh, dia tutup dengan kerudung, boleh. Tapi buat ibu-ibu ya, tawaf itu seperti sholat, mirip seperti sholat. Karena itu tetap jaga aurat, jangan sampai auratnya tersingkap. Meskipun nggak pakai sarung tangan, tetap pergelangan tangannya ditutup. Demikian pula bagian leher. Kadang ada orang pakai kerudungan sampai leher, karena itu ditutup sampai ke dagu. Kalau lihat orang-orang Iran ya, itu kerudungnya sampai sini di bawah bibir. Kalau orang-orang Iran seperti itu, ibu-ibu cukup sampai dagu aja. Kemudian masuk ke Hajar Aswad ya. Hajar Aswad masuk, kemudian berputar. Dan nanti di sebelah kanan Hajar Aswad itu adalah lampu garis hijau untuk ngasih tanda ini adalah sudut Hajar Aswad. Kalau memungkinkan kita untuk menciumnya, ya kita menciumnya. Kalau nggak memungkinkan, ya cukup untuk memegangnya musaf. Kalau nggak memungkinkan, ya punya tongkat boleh pakai tongkat. Ya kalau nggak memungkinkan cukup dengan tangan. Dengan tangan Bismillah Allahu Akbar. Cuma itu aja. Bismillah Allahu Akbar. Ini ketika masuk ke sudut rukun dari Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Dulu ada ya orang perebutan ke Hajar Aswad. Dia badannya besar. Dia terobos. Setiap ada orang minggir semaunya. Ketika sudah mau nyium Hajar Aswad, ada orang lebih besar, minggir kan dia. Akhirnya nggak datang.
juga yang kadang desak-desakan, ada yang harus mencium dengan pemaksaan, akhirnya bibirnya jeding. Apa sebabnya? Dorong-dorongan. Karena jadi nggak sunnah, mencelakai, mendolimi saudaranya. Karena itu ketika kita menghindar dari hajar aswad, kita niatkan, bukan kita nggak suka, bukan kita nggak cinta, bukan kita nggak nyunah dengan praktek mencium hajar aswad, tapi kita niatkan untuk tidak memberikan mudarat buat saudara kita, sehingga ketika kita meninggalkan nggak megang, nggak nyalamin atau nggak mencium, kita mendapatkan pahala karenanya. Apa pahalanya? Satu, kita niat pengen mencium tapi nggak sanggup, atau kita ingin megang tapi kita nggak sanggup, tapi kita sudah niatkan. Yang kedua, kita niatkan nggak ingin mengganggu kaum muslimin, kita nggak ingin menyakiti kaum muslimin. Itu pahala yang berbeda, kan itu diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan menjadi pahala bergantung dengan niat. Masuk hajar aswad, sudut hajar aswad, itu kita langsung mengucapin bismillahirrahmanirrahim, kita mulai berputar. Ketika berputar, masuk hajar aswad ya, bismillahirrahmanirrahim, samping hajar aswad ketika kita berjalan itu namanya multazam. Multazam, di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, apapun doa yang dia inginkan, dunia akhirat silakan. Kalau udah lewat multazam, pintu Ka'bah, ya silakan kita minta doa sebanyak-banyaknya. Setelah masuk melewati pintu, maka kita akan masuk rukun iraqi. Setelah itu Hijr Ismail yang bulat setengah lingkaran itu. Kemudian rukun Syami, terus berputar, nanti ketemu rukun Yamani. Rukun Yamani, disinilah kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau dihitung dengan langkah mungkin bisa 2 menit. Ya silakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau memang udah mungkin bosan pengen doa yang lain, silakan. Misalnya ada bujang, jomblo, pengen dapat jodoh, silakan. Ya Allah, pengen jodoh ya Allah, sekian lama pengen dapat istri ya Allah. Kemudian ada yang cantik, misalnya orang Arab lewat itu, yang kayak gitu ya Allah. Boleh. Kan di Ka'bah, mumpung dikabulkan. Rukun Yamani kalau memungkinkan pegang dengan tangan kanan, dia dipegang, sudutnya dipegang kalau memungkinkan. Terakhir saya umrah itu masih ada blokade, jadi nggak bisa megang. Sekarang gimana? Oh masih, jadi nggak bisa megang ya? Nggak bisa megang, nggak usah dilambaikan, nggak usah. Dibuka, bukan? Masih dibuka. Berarti bisa megang? Bisa. Oh, kalau rukun Yamani terakhir saya umrah itu Syawal, saya umrah itu masih diblokade. Sekarang katakan Yayat, Pak Yayat sudah dibuka, berarti bisa. Kalau rukun Yamani memungkinkan bagi kita untuk mengusapnya. Dulu Ka'bah itu ya kotak hitam, di atasnya ada kaligrafi melingkar. Terus di rukun Yamani nggak ada semacam ornamen yang berwarna emas. Sekarang dikasih ada garis ke bawah warnanya kuning. Cuman dijadikan, ada sebagian manusia yang menyalahartikan. Akhirnya dicium. Ada yang nggak sanggup dilambaikan. Padahal itu merupakan tanda ini adalah rukun Yamani. Di situ hajar aswad. Ternyata mereka menyamakan rukun Yamani seperti hajar aswad. Ada juga yang menyium, ada juga yang melambaikan tangan. Itu salah, keliru. Yang benar cuma mengusapnya saja. Jika memang memungkinkan untuk mengusapnya, ya kita akan usap. Kita usap, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di antara zikir-zikir yang dianjurkan di sini disebutkan subhanallahil azim, astagfirullahal azim. Bebas. Panjenengan mau baca zikir apapun bebas, mau baca Quran bebas silakan, mau memperbanyak doa silakan bebas. Jadi nggak ada bacaan khusus. Kalau di grup sebelah saudara-saudara kita yang sebagai travel yang lain, mereka punya motif kadang dibimbing dengan nada yang tinggi dan itu mengganggu. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Dan panjenengan bisa
menebak itu jemaah dari negeri kita, Indonesia aja unik, yang paling ramai. Apalagi nanti ketika sa'i, ya Allah, seperti supporter bola, berisik sendiri, udah pakai shawl semua, wah ramai, masya Allah. Kita ketika itu sedang berjalan, akhirnya ketika itu saya jadi mukawifnya, kita minggir sebentar. Kenapa? Saya malu, bukan bagian daripada mereka, saya nggak mau. Karena memang aneh, di tempat yang lain nggak seperti itu. Meskipun ada di Algeria, Aljazair, ada yang sebagian, tapi lebih banyak Indonesia yang paling ramai. Yang paling ramai sendiri Indonesia. Karena itu jemaah nanti cukup dengan dikir-dikir yang mudah. Ada kalimatani, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani. Ada dua kalimat yang sangat enteng untuk diucapkan. Akan tapi ini sangat berat di timbangan. Habibatani ila rahmat, tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak baca itu aja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan jika panjenengan bosan silakan dengan pikir-pikir yang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Panjenengan ingat keluarga, doakan mereka. Ingat orang tua, doakan orang tua. Ketika sudah muter rukun yamani, berarti kita ketemu hajar aswad lagi. Nanti kita akan kelihatan garis lampu hijau. Maka di situ terhitung satu putaran. Kemudian putaran berikutnya sampai putaran yang ketujuh di hajar aswad lagi. Setelah putaran ketujuh hajar aswad, maka dari situ kita langsung mencari makom Ibrahim. Makom itu bukan makam. Kalau makam itu kuburan. Kalau makom itu dari fiil qoma, yaqumu maqamun. Qoma berdiri, yaqumu sedang berdiri, maqamun tempat berdiri. Jadi tempat berdiri Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, karena itu dijadikan sebagai prasasti. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ngasih usul sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Turun ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ternyata Umar mendapatkan taufik, ucapannya cocok dengan apa yang Allah akan tentukan buat Islam, buat syariat Islam, yaitu menjadikan tempat makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka nanti jemaah setelah itu diarahkan untuk ke makam Ibrahim. Kalau penuh, maka silakan sholat dimanapun. Yang penting jangan di jalur tempat manusia lewat. Polisi Mekah sama Madinah beda. Kalau Mekah itu seperti Medan, Jakarta. Kalau Madinah seperti Wong Solo. Lembut mana? Ya Madinah maksudnya, polisi Madinah. Slow. Kalau polisi Arab, masya Allah, yang Mekah itu rada galak. Ya perlu kita maklumi karena mereka biasa ngadepin jutaan manusia. Kerjanya memang seperti itu, banyak yang melanggar. Tapi tenang, ketika mereka melihat orang-orang Indonesia, insya Allah mereka akan suka. Kenapa suka? Mudah diatur. Tapi kalau yang lain Bangladesh dan yang selainnya, mereka akan galak, rada kasar. Kenapa? Memang ngeyel, susah diatur. Indonesia gampang ya, padahal ngeselin. Baik, ketika sudah selesai 7 putaran ya, itu jemaah dianjurkan sebelum sholat baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kenapa kok harus dibaca? Kan tuntunannya sunnah. Travel ini apa tuntunannya? Umrah sesuai dengan sunnah. Kan ini kita baca. Nabi baca, kita baca. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan ya buat bapak-bapak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, demikian pula ibu-ibu, dan upayakan ibu-ibu sholatnya agak ke belakang. Karena kalau di bagian depan itu khusus buat laki-laki, kalau belakang buat perempuan. Kenapa seperti itu? Tadi saya sudah katakan polisinya rada galak. Dan sekarang bukan polisi tapi tentara. Yang jaga Masjid Al-Haram bukan polisi lagi tapi tentara-tentara dan rada galak. Ibu-ibu sholat di situ lagi sholat, aduh dimarah-marahin. Ini orang bisa sholat dimarahin, nggak pinter tentara ini. Kayak tuh hada tarik. Yang pertama itu orang bukan orang Arab. Yang kedua lagi sholat. Ini tentara gimana ceritanya ini? Nggak ngerti kan? Kayak dia aja, tarik.
Ini ibu-ibu yang nggak ngerti nih orang ngomong apa. Daripada jemaah saya dimarahin, saya juga gak enak nanti kan. Maka ibu-ibu nanti kalau sholat agak belakang. Tempat ibu-ibu itu belakang, jadi bawa-bawa di depan. Ya semoga dikasih kemudahan ya kita bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Rasanya memang beda. Misalnya kita dari selesai tawaf kemudian kita sholat nggak di belakang makam Ibrahim, ya kita lihat Ka'bah, masya Allah. Cuma tetap rasanya beda. Kenapa? Ya nggak nyocokin sunnah kan gitu. Kalau mencocok di sunnah, masya Allah, rasanya lebih menenangkan hati. Alhamdulillah bisa mengamalkan sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, selesai rukuk. Di rakaat kedua Al-Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Kemudian setelah dari situ, kalau Nabi itu ke sumur Zam-Zam. Berhubung sumurnya sekarang sudah di bawah masjid kan, maka kita ke tempat air Zam-Zam. Nanti tempat air Zam-Zam itu termos-termos besar berwarna coklat. Kalau dulu merah, sekarang udah ganti berwarna coklat, biar gak disangka moncong putih, mungkin saya nggak tahu. Nanti buat bapak-bapak yang nggak kuat dingin, cari yang tulisannya nopkon. Nah, ya rata-rata dingin semua, air es. Kalau nggak kuat, pakai atau cari yang tulisannya nopkon. Biasanya ada stiker birunya di situ. Ketika itu dianjurkan untuk minum. Setelah minum dianjurkan, kalau Nabi SAW beliau mengguyur kepalanya dengan air Zam-Zam tersebut. Mumpung jarang-jarang kan mandi pakai Zam-Zam, puas-puasin mandi selalu nggak apa-apa. Setelah itu doa. Doanya macam-macam, ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Silakan. Mau lanjut pakai bahasa Indonesia, ya silakan dengan bacaan doa dengan bahasa Indonesia. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah haji. Ketika tawaf, sholat, kemudian minum Zam-Zam, beliau doa. Doanya, Allahumma hadza lisyirat, ya Allah, minuman ini aku minta kepada Engkau ya Allah untuk bekal, untuk melewati sirat, panasnya uap jahanam ketika jembatan diletakkan di atas punggungnya. Bismillah. Jadi dalam ya, kalau para ulama kita yang dipikirkan akhirat. Kalau kita, ya Allah mudah-mudahan ganteng, masya Allah, ya Allah minta suara bagus, masya Allah, nggak apa-apa, silakan, bisa. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam itu liman syuriba lahu, bergantung dengan orang yang minum dengannya. Dia pengen apa? Jadi bisa. Dulu saya ada jemaah, dia punya penyakit kulitnya bersisik. Saya suruh minum Zam-Zam, kemudian ngangsu Zam-Zam sekali buat mandi. Ya akhirnya dia mandi dengan Zam-Zam. Ngangsu 5 liter bawa hotel, mandi pakai Zam-Zam. Apakah sembuh? Ya nggak sembuh. Kan tadi saya sudah bilang, doa itu ada berapa? 3. Langsung. Yang kedua, diganti yang lebih baik. Yang ketiga, disimpan. Terus jangan suudzon. Mana Zam-Zam pakai kau buli mana? Tadi kan saya sudah ingatkan, doa itu ada 3 pengabulannya. Selesai ya, paham ya? Tergambar ya? Udah muter 7 kali, terus sholat, setelah itu minum air Zam-Zam. Silakan cuci muka, basahin kepalanya. Baru setelah itu kita menuju bukit Safa. Kita kumpul lagi, kita briefing lagi, kita lihat absen jemaah, langsung menuju bukit Safa. Nanti ketika sudah di Safa, kita sudah mulai menanjak. Nah di situ ada pelangnya. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, ada tulisan. Ketika sudah sampai kemana? Ke Safa. Mari dulu kita lanjut. Ketika sudah sampai Safa, dianjurkan untuk membaca doa. Di sini dianjurkan untuk baca Allah Akbar, atau sebelumnya di sini Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Cukup ini hafal, silahkan.
Kalau nggak hafal, mau baca sampai sempurna, silahkan. Seperti yang saya katakan tadi, selama masih dibolehkan di dalam syariat dan tidak melanggar sunnah, maka cari yang mudah nggak masalah. Inna shafa wal marwata min sya'airillah. Cukup sampai itu aja, nggak masalah. Mau dilanjutkan? Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Boleh dibaca sampai selesai, cuman boleh juga dibaca sampai min sya'airillah. Kemudian langsung dilanjut dengan ucapan nabda'u bima bada'allahu bihi. Sambil dikalungin kan? Dikalungin sambil baca, nanti misalnya nggak hafal, nggak tahu, silakan ibu-ibu untuk bapak-bapak untuk membaca sini. Inna shafa wal marwata min sya'airillah. Setelah itu dilanjutkan dengan ucapan nabda'u bima bada'allahu bi. Dan nanti ada mutawif yang akan membimbing panjenengan. Yuk kita baca inna shafa wal marwata min sya'airillah. Lanjut nabda'u bima bada'allahu bi. Kemudian sampai ke Bukit Shafa. Sudah sampai di Bukit Shafa, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan belok kiri. Belok kiri, kemudian kita akan bisa menyaksikan Ka'bah. Ketika itu dianjurkan untuk doa ini. Doanya, dan ini kalau bisa dibaca. Kenapa? Kan tuntunan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Satu, diselingin dengan doa yang panjenengan inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Dua. Lanjut silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan doanya bebas. Bisa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan. Kemudian lanjut lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berangkat menuju Marwah. Jelas ya? Berangkat menuju Marwah. Nanti di tengah perjalanan mungkin baru turun, kemudian setelah itu 25 meter atau 30 meter berikutnya ada lampu seperti ini. Kalau ini kan biru, nanti lampunya hijau. Lampu hijau. Ada di situ gambar? Nah, seperti ini. Itu lampu hijau. Mungkin sekitar 100 meteran di lampu hijau tersebut. Ketika sampai lampu hijau, bapak-bapak dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Terus doanya yang dibaca apa? Di sini ditulis Rabbighfir warham innaka antal a'azzu wal akram atau a'azzul akram. Ya Rabb, ampunilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha pemurah. Ini doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Cuma saya anjurkan kalau ada salaf, kalau ada ulama, bahkan sahabat yang mengamalkan membaca doa seperti ini, alangkah bagusnya kalau kita mengikuti mereka, karena mereka santri terbaiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Gampang kan? Kan dikalungin nanti. Dikalungin. Rabbighfir warham wa anta innaka antal a'azzul akram. Kalau memang mau membaca, wah enggak apa Ustaz, ribet juga kalau itu cuma memegang buku, ya silahkan doa yang lain enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah atau zikir-zikir yang lain, silahkan. Boleh. Ini perjalanan dari Shafa menuju Marwah. Kemudian nanti naik ke Marwah. Sampai Marwah baca seperti yang dibaca di Shafa. Bacanya seperti apa tadi? Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah
takbir la ilaha illallah wahdah la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selingin dengan doa. Baca lagi, selingin dengan doa. Baca lagi, berarti 3 kali baca doa yang telah ditentukan di sini. Dibaca di Safa dan Marwah. Cuman pengalaman, kalau di Safa nanti saya arahkan untuk ke pojok, bisa lihat Ka'bah, bisa doa seperti ini dengan nyaman insyaallah. Tapi kalau di Marwah itu tempatnya lebih sedikit, kadang lebih kecil dan lebih padat manusia, sehingga tentara-tentara itu kadang mengusir keberadaan kita untuk supaya nyaman para jemaah yang lain, supaya nggak bertumpuk di situ aja, nanti bikin macet kan, nggak bagus. Karena itu para tentara-tentara kadang mengusir kita. Terus gimana kita cara bacanya? Ya fattaqullaha mastata'tum. Kita sudah niatkan pengen baca, ternyata diusir kan gitu. Demi kelancaran jemaah yang lain, ya sudah kita ikutin aja arahan mereka. Kita jalan aja sambil baca, sambil berjalan, insya Allah nggak masalah. Dan ketika di Marwah, Ka'bah nggak kelihatan. Ka'bah nggak kelihatan. Yang kelihatan di Safa saja. Ketika sudah di Marwah, hitungan berapa? 1. Terus nanti kembali ke Safa. Di Safa hitungannya 2. Nanti balik lagi ke Marwah, hitungannya 3. Balik lagi ke Safa 4. Balik lagi ke Marwah 5. Balik lagi ke Safa 6. Terakhir berarti di mana? Di Marwah. Sampai di Marwah nanti banyak ibu-ibu bercadar, banyak anak-anak muda bawa gunting-gunting. Jangan diterima, nanti suruh bayar. Oh makasih ya, bayar itu. Mereka minta itu. Nanti dicegat di pintu itu. Kadang calok-calok salon yang ingin menggundul para jemaah. Dan mereka paham bahasa Indonesia. Haji, botak. Dipanggil sini. Ada juga orang Sunda, botak, kadir. Ngerti bahasa Sunda, ngerti bahasa Indonesia. Kalau sudah di Marwah, berarti selesai ibadah umrah. Sekarang sebelum kita lanjut, saya mau nanya kepada para jemaah, gampang apa susah? Insya Allah mudah. Apalagi nanti ada pembimbing lagi nanti yang akan menjelaskan. Di sini banyak permasalahan-permasalahan yang nggak saya sebut karena saya ingin menjelaskan secara global saja yang saya anggap para jemaah mudah untuk memahaminya. Karena itu saya sampaikan seperti ini. Ketika sudah sampai di Marwah terakhir ya, berarti kita ke pintu keluar. Nanti pintu keluar situ ada rumahnya Khadijah di situ. Kalau nanti Muqaif akan kasih tahu nih bangunan yang dulu merupakan rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian nanti akan lewat, setelah itu menuju salon. Nanti tinggal disepakati bapak-bapak. Kalau buat ibu-ibu nanti ke hotel naik shuttle, kemudian gunting rambutnya seukuran 1 ruas. Kalau buat bapak-bapak yang dianjurkan bukan 1 ruas, tapi menggundul habis rambutnya botak. Kenapa demikian? Nabi pernah berdoa, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menggundul kepalanya. Sahabat mengatakan wal muqassirin, yang mencepak juga tolong doakan ya Rasulullah. Nabi doa lagi, Allahumma gfir warham lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni dan rahmati orang yang menggundul habis kepalanya. Loh, yang cepak enggak? Wal muqassirin, ya Rasulullah, yang cepak gimana? Allahumma gfir warham lil muhalliqin wal muqassirin. Ya Allah, ampuni orang yang menggundul habis rambutnya dan yang mencepak kepalanya. Berarti menggundul mendapatkan berapa doa? 3. Yang menggundul habis kepalanya itu mendapatkan 3 doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mencepak cuma 1. Jadi mana yang lebih utama? Menggundul. Jadi habis dari selesai tahallul atau dari Marwah kita langsung ke salon menggundul habis rambutnya. Kalau buat ibu-ibu ke hotel.